Fakultas Pendidikan IPS, NIM 2008427. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi saat ini, disertai kemajuan berbagai bidang, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai macam ancaman, khususnya yang berkaitan dengan nasionalisme Indonesia, yaitu kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Untuk itu, semangat nasionalisme perlu digaungkan, sebab di tengah kemajuan arus globalisasi dan modernisasi ini, tak sedikit masyarakat yang larut bersamaan dengan arus globalisasi, hingga memudarkan semangat dan jiwa nasionalisme mereka. Untuk itulah, nasionalisme bertujuan untuk merangkul semua elemen masyarakat agar mampu menyikapi setiap perubahan dengan bijak tanpa memudarkan semangat dan jiwa nasionalismenya. Menurut Sutomo, ada beberapa esensi nasionalisme Indonesia yang harus dipertahankan, antara lain Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, rasa cinta tanah air, dan rela berkorban, rasa persatuan dan kesatuan, wawasan kebangsaan, dan disiplin nasional. Kemudian, mengapa kita perlu mempertahankan nasionalisme Indonesia? Sebab nasionalisme merupakan jati diri bangsa yang harus dipertahankan, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa yang berdaulat seperti Indonesia. Semangat dan jiwa nasionalisme merupakan sebuah kebutuhan bagi bangsa yang heterogen, multikultural, dan berbineka, untuk mampu mewujudkan cita-cita bersama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itulah diperlukannya semangat dan jiwa nasionalisme yang pada dasarnya mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan perorangan. Jika berbicara mengenai nilai yang mendukung tercapainya tujuan bersama, tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang melatar belakangi timbulnya nasionalisme bangsa Indonesia, antara lain meliputi 1. Kesatuan sejarah, yaitu kesatuan yang dibentuk dalam perjalanan sejarahnya yang panjang sejak zaman kerajaan hingga kemunculan bangsa asing ke Indonesia. 2. Kesatuan nasib, bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki persamaan nasib, yaitu penderitaan selama masa penjajahan dan perjuangan merebut kemerdekaan. 3. Kesatuan kebudayaan, walaupun bangsa Indonesia memiliki keragaman kebudayaan dan menganut agama yang berbeda, namun keseluruhan itu merupakan satu kebudayaan yang serumpun. 4. Kesatuan wilayah, bangsa Indonesia hidup dan mencari penghidupan di wilayah yang sama. 5. Kesatuan asal kerohanian, bangsa ini memiliki kesamaan dan cita, pandangan hidup, dan falsafah kenegaraan yang berakar dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri di masa lampau maupun pada masa kini. Berbicara mengenai formula nasionalisme dalam konteks kewarganegaraan global, formula nasionalisme merupakan upaya mempertahankan jati diri bangsa dengan menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalis di semua elemen bangsa dengan arus globalisasi yang bisa menjadi ancaman terhadap nasionalisme bangsa. Terhadap nasionalisme dewasa ini telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi. Jika pemaknaan nasionalisme pada masa penjajahan, nasionalisme masa itu dimaknakan dengan nasionalisme yang berpegang teguh pada upaya untuk meraih kemerdekaan bangsa. Sementara saat ini pemaknaan nasionalisme dimaknakan dengan kemampuan mempertahankan jati diri bangsa di tengah kemajuan arus globalisasi.
Berbicara mengenai Indonesia terkait mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa, sepertinya kebijakan ini belum pantas diterapkan di Indonesia. Sistem ini dinilai bisa mengurangi kedaulatan dan bisa mengganggu pertahanan negara. Sistem kewarganegaraan tunggal dirasa sudah pantas bagi Indonesia saat ini. Sebab dengan demikian, nasionalisme bangsa Indonesia akan tetap tumbuh tanpa kehadiran kewarganegaraan lain yang mempengaruhinya. Selain itu, di Indonesia belum cocok untuk mengadopsi kewarganegaraan ganda dikarenakan keadaan ekonomi, sosial, dan politik negara Indonesia yang belum mapan. Hal itu menjadi salah satu problem yang akan dihadapi nasionalisme bangsa. Hal itu akan menjadi problem yang dihadapi nasionalisme bangsa Indonesia dalam memprioritaskan kewarganegaraannya. Jika di negara-negara maju, mereka telah mengadopsi kewarganegaraan ganda, namun sistem ini sudah dibarengi dengan sistem ekonomi, sosial, dan politik yang mapan. Kesejahteraan sudah bisa diberikan kepada warganya sehingga berimbas pada kesetiaan warganya. Terkait hal tersebut, kembali lagi kepada nasionalisme bangsa. Jika nasionalisme kuat, hal tersebut bukan lagi menjadi sebuah kemustahilan. Akan tetapi, jika nasionalisme bangsa lemah, hal tersebut akan sulit diwujudkan dan hanya menjadi sebuah omong kosong belaka.